그건 대낮에. 우리는 원래 이랬습니다. 이장현, 널 데리러 왔어. Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Setelah diumumkan kepergian putra mahkota, Raja datang ke tempat putra mahkota. Berkata anakku kepada putra mahkota. Tetapi Raja lebih melihat ke Tuan Putrinya ya guys. Tuan Putri sendiri terus menangis. Lalu Raja Joseon minum arak sendirian sambil melihat pakaian putra mahkota. Raja menangis dan Raja justru mengingat wajah Tuan Putri seperti yang dendam gitu. Bahaya nih guys posisi Tuan Putri. Lalu adegan Tuan Putri sedang menangis di kamar putra mahkota. Pada saat memeluk bantal, Tuan Putri menemukan surat yang dibuat untuk ke Jang Yun. Lalu Tuan Putri membaca dan menyimpannya. Putra mahkota berkata, Jang Yun lihat ini. 장현, 보아라. Jang Yun sedang tidur dan Jang Yun mulai bermimpi lagi hal yang sama. Jang Yun melihat wajah ketua terus guys. Gilce mengemasi barang di rumahnya dan berkata ke Jongjon, aku akan pergi dalam beberapa hari. 며칠 집을 비울 거니까 Kalau ada orang yang bertanya, bilang aku sedang pulang kampung. 사람들이 물으면 본 것 같다고 해. Jongjon bertanya apakah penerjemah Li baik-baik saja. Dan bagaimana dengan Gujam? 여권 날이는 무사하시죠? 구점이 소식은. Gilce hanya diam saja sambil melihat Jongjon dan tidak menjawab. Lalu Gilce membereskan lagi barang-barang dan Gilce melihat cincin, lalu Gilce membawanya juga. Kemudian ada tamu yang datang untuk menemui Gilce. Dia adalah pelayan Tuan Putri mahkota. 계시는가? Pelayan berkata, aku dan Putri mahkota baru tahu kamu mengalami kesulitan finansial saat bercerai dengan suamimu. 이혼당하고 어렵게 살고 있다는 말은 들었네. Kenapa kamu tidak meminta tolong kepada Tuan Putri? Tuan Putri pasti akan membantumu. 왜 세자빈께 도움을 청하지 않았는가? Bagaimana bisa aku meminta tolong kepada Tuan Putri yang dimana pada saat itu semua orang menuduhku aku telah dinodai oleh penyusup asing. 오랑캐 묻은 계집이라 손가락질 당하는데 세자분께 아른질을 하면. Aku tidak ingin membahayakan Tuan Putri. Pelayan bertanya, kamu dan penerjemah Li mempunyai hubungan yang sangat dekat saat di Simyang. Apakah kamu masih berhubungan dengannya? 자네 심양에서 역관 이장현과 가까이 지냈었지. Gilce menjawab tentu saja tidak. Setelah kembali dari Simyang, aku tidak pernah bertemu kembali dengannya. 그럴 리가요. 조선에 돌아온 후론 본 적도 없습니다. Gilce berbohong ya guys karena takut Jang Yun kenapa-napa. Yang sebenarnya Tuan Putri bermaksud baik, ingin memberikan surat ke Jang Yun melewati Gilce. Pelayan berkata, baiklah, Tuan Putri tahu kamu kesulitan finansial. Tuan Putri memberikan perhiasan ini untuk kamu. Tolong diterima ya. 세자빈께서 자네가 공공하게 사는 것을 들으시고 Jangan, tidak usah, aku tidak apa-apa. Kamu harus menerimanya karena Tuan Putri yang menyiapkan sendiri ini semua. Dan pastikan kamu menyimpannya untuk selamanya. 세자빈께서 특별히 준비한 것이니 꼭 간직하시게. Mungkin di dalamnya ada wasiat kali ya guys, Gilce belum tahu. Dan akhirnya Gilce menerimanya. Adegan berpindah ke pelayan Putri Mahkota. Pelayan Putri Mahkota ditangkap dan dipaksa untuk mengatakan kalau Putri Mahkota telah menyimpan benda terkutuk di aula utama. 나는 세자빈이 궁에 흉물을 묻은 것을 알고 있지. Raja berencana untuk mengusir Putri Mahkota ke tempat yang jauh karena kejahatan itu.
일단 세자빈을 멀리 내쳐 화근을 없애고자 한다. Yunjun dan penasehat lainnya berusaha membela Tuan Putri. Tetapi karena tidak adanya bukti yang kuat kalau Putri Mahkota tidak melakukan kejahatan itu. 원손의 어미를 내치실 수는 없사옵니다. Tapi tetap saja Raja memutuskan hal itu. Dan justru Raja marah kalau sampai ada yang membelanya. 억지로 임금의 자식이라 부르다니! Lalu Yunjun mencoba memberitahukan masalah ini ke ketua. Tidak ada para menteri dan penasihat yang mencoba membela Putri Mahkota karena takut dicap pengkhianat. 헌데 진생의 고변으로 판세가 완전히 뒤집어졌습니다. Putri Mahkota datang ke kediaman Raja, berlutut dan memohon kepada Raja untuk pemeriksaan ulang bahwa dia tidak bersalah. 전하, 진생을 소인과 대질케 하소서. Putri Mahkota menjelaskan kalau dia tidak melakukan kejahatan. 전하의 전복구이에 독을 타고. Tapi justru Raja tambah marah karena nada suara Putri Mahkota pada saat memohon suaranya dengan nada tinggi sehingga Raja tambah kesal. 빈궁이 그자들을 믿고 저리 방자한 것이다. Dan Raja justru memerintahkan tawanan dan semua penerjemah ditangkap segera. Lalu mereka mengumumkan kalau Lee Jangyun menjadi buronan istana. 만일 잡는다면 그 자리에서 죽여도 좋다. Mereka membuat sketsa lukisan Jangyun yang ditempel di semua tempat dan para pengawal mencarinya di seluruh desa. 예, 서시오. 상황 본적 있어? Adegan berpindah ke Jangyun, yang dimana Jangyun masih hilang ingatan. Pada saat di luar rumah, Jangyun mulai mengingat kembali masa lalunya. 나는 널 꼭 지킬 것이다. Kemudian Jangyun mendengar suara siulan. Lalu Jangyun mengikuti suara tersebut keluar rumah. Di dalam ingatannya, Jangyun sedang bersama pria tua, sedang memandang pohon besar. Pada saat Jangyun berjalan sendirian keluar rumah karena rasa penasaran yang ada di masa lalunya itu. Dan benar guys, saat Jangyun melihat seorang pria sedang memandangi pohon tidak jauh dari rumah itu. Gak jauh dari situ ada pengawal istana yang sedang mencari Jangyun. Untungnya Gilce keburu datang dan membawanya cepat pulang. Kemudian ketua sempat melihat Jangyun dari kejauhan dan Jangyun dibawa Gilce kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Jangyun bertanya kepada Gilce, apakah aku melakukan kesalahan lagi? 그러니까 내가 또 뭘 잘못한 게지. Lalu Jangyun meminta maaf ke Gilce dan pergi. Gilce langsung memeluk Jangyun dan mengatakan terima kasih banyak karena tetap hidup. Sedangkan Jangyun sendiri kebingungan. 살아주어 참으로 고맙습니다. Lucu guys Jangyun mukanya. Jangyun berusaha untuk melepaskan pelukan Gilce. 아, 근데 이거 Tetapi Gilce tetap memeluknya dengan kencang. 우린 이래도 되는 사이입니다. Lalu Jangyun masuk ke kamar dan Gilce memberikan kain pita miliknya yang dulu. Lalu Gilce memasukkannya ke dalam baju Jangyun dan Jangyun terkejut dan berteriak guys. Pada malam harinya mereka main permainan yang diajarkan Gilce. 근데 정말 우리가 이런 유치한 걸 하는 사이였어? Gilce mengajarkannya supaya Jangyun tidak bosan. Dan Gilce senang sekali merawat Jangyun. 우린 이래도 되는 사이입니다. Keesokan paginya mereka sarapan bersama Jangyun, Gilce, dan Riang Em. Di mana Gilce membantu mengambilkan makanan dan menyuapi Jangyun. Romantis banget. Dan Riang Em hanya melihat saja. Tapi akhirnya Riang Em tersenyum melihat mereka. Riang Em mulai menerima Gilce sekarang. Kemudian Riang Em melanjutkan makannya. Pada saat menjemur baju pun, Gilce lagi-lagi mencium pipi Jangyun.
Jangyun sedang hilang ingatan begini, Gilce usil terus kepadanya. 미쳤어? Di mana Jangyun merasa tidak nyaman karena menurutnya ini siang hari, mana boleh begitu. 우리가 아무리 원래 이런 사이였다 해도 Sedangkan Gilce cuek saja, justru terus mencium Jangyun. 이건 좀 심하지 않소? 이 벌건 대낮에. 우리는 원래 이랬습니다. Jangyun kebingungan sendiri. Pada saat malam harinya, Gilce memperlihatkan cincin mereka ke Jangyun, berharap Jangyun mengingat semuanya. Gilce mengatakan sampai akhir pun kamu tetap memegang cincin ini. 나리께서는 마지막까지 이 반지를 손에 꼭 쥐고 있었지요. Jangyun berusaha mengingatnya, namun malah sakit kepalanya. Jangyun menjawab, karena aku tidak ingat apa-apa, aku sekarang menjadi beban. 기억을 못하니 좀 짐스럽지. Kalau boleh jujur sekarang, ini bagiku adalah momen paling bahagia dalam hidupku. 솔직히 말씀드릴까요? 제가 나리와 보내는 가장 행복한 시간이지요. Kalau ingatan aku tidak kembali, apakah kamu akan meninggalkan aku? 내가 영영 기억을 못해도 날 버리지 않을 셈인가? Aku meninggalkanmu. Perhatikan dan dengar. Meskipun dalam kematian, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi. 제가 나리를 버려요? 지켜보셔요. 전 이제 죽더라도 나리 곁을 떠나지 않습니다. Saat Gilce berkata itu, ada Riang Em ternyata mendengarnya dari luar. Riang Em hanya terdiam dan termenung. Kemudian Riang Em melihat sepatu Jangyun dan Gilce. Kemudian Riang Em duduk merapikan sepatunya Jangyun. Habis sepatunya Jangyun, kemudian Riang Em juga merapikan sepatunya Gilce. Setelah itu Riang Em pergi guys, meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya pasukan dari King datang yang dipimpin oleh Jenderal Yun Gilde dan Tuan Putri King Gakwa. Dalam hati Tuan Putri King mengatakan, Lee Jangyun, aku datang untuk kamu. 이장현, 널 데리러 왔어. Pada malam harinya, Raja Joseon mengadakan upacara Homangje. Upacara Homangje adalah tempat di mana para pengikut bersumpah setia kepada raja mereka. 군신 회맹제는 신하가 임금에게 충성을 맹세하는 자리다. Di mana Raja Joseon mengatakan Putri Mahkota memprotes dengan nadanya yang tinggi kepadaku. 강 씨가 큰 소리로 발악하기에 처음에는 몹시 이상하다 여겼는데 Bagaimana kalau ada pemberontakan yang berbahaya dan bangsa ini akan hancur, apa yang akan kau lakukan? Kita harus mengusir Putri Mahkota dari sini dan lenyapkan dia di rumahnya sendiri. 강 씨를 배출하여 옛집에서 사사하고 Dan juga cari semua pendukungnya dan singkirkan mereka semuanya. Cepat lakukan. 강 씨를 후원하는 자들을 샅샅이 뒤져 척결하라. Adegan berpindah ke Putri Mahkota. Di rumahnya Putri Mahkota melihat putra mahkota. Putri Mahkota berkata, aku takut. 웃어요. Tuan Putri menangis, kemudian memeluk putra mahkota. Putra mahkota mungkin datang untuk menguatkannya, dan mereka menangis bersama guys. Dan akhirnya Tuan Putri meminum racun yang sudah disiapkan. Adegan kembali ke Jangyun dan Gilce. Gilce mengoleskan salep ke tubuhnya Jangyun satu persatu. 나쁜 놈들, 사람 몸을 이리 만들다니. Namun Jangyun merasa tidak nyaman dan marah sama Gilce. 그래도 약은 제가... 나도 다 알아서 한단 말입니다. Karena Jangyun merasa Gilce menyentuhnya terus. Mendengar hal itu, Gilce langsung keluar kamar.
Jang Yun merasa tidak enak setelah marah. 내 말은 그게 아닌데. Lalu Jang Yun duduk di luar sambil membawa cincin dan membukanya. Dan Jang Yun mengambil salah satu cincinnya dan berusaha untuk memakainya. Namun tiba-tiba cincinnya jatuh ke tanah. Pada saat mau mengambil cincin itu, kepala Jang Yun tiba-tiba sakit. Dan saat itulah guys, Jang Yun mulai sadar dan mengingat kembali semuanya. Jang Yun mengingat satu persatu kejadian sebelum lupa ingatan. Gilce berlari keluar rumah karena khawatir dan bertanya kepada Jang Yun, "Tuanku kenapa?" Jang Yun bangun sambil memegang kepalanya dan berkata, "Mudah-mudahan aku tidak bertindak terlalu konyol." 내가 그간 복 맞을 짓 하진 않았지. Dan Gilce terkejut. "Tuanku?" Jang Yun menghampiri Gilce dan meminta maaf kepada Gilce. 미안해. Kemudian Jang Yun memeluk Gilce guys. 너무 늦었지. 정말 미안해. Dan Gilce menangis. Nah guys, sekian episode 19 part 2. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.